Alhamdulillah selesai maghrib tenang ya, lega ya Tat ya. Alhamdulillah. Oke. Kita langsung kembali ke beberapa pertanyaan lagi ya Tat ya. Boleh, insya Allah. Oke. Ini ada lagi pertanyaan buat Gen Z katanya nih Tat. Masih di Gen Z ya? Masih Gen Z. Sebenarnya sih yang tua-tua juga nggak ada masalah, yang milenial gitu ya. Siapapun yang dengerin ya. Gini Tat, katanya banyak Gen Z yang merasa insecure dengan masa depannya. Nah, bagaimana kiat Islam untuk menghilangkan rasa cemas dan overthinking terhadap masa depannya itu? Ya. Baik sahabat-sahabat dimanapun berada, terkait masa depan itu memang rahasia Allah Ta'ala. Dalam Islam itu memang ketika kita di dalam kandungan ibu kita, pas umur sekitar 4 bulan dalam kandungan itu kan Allah tiupkan ruh. Makanya dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum qaliban syahidna." Saksikan wahai ruh, saya ini Tuhan kamu. Qalu bala syahidna, kami menyaksikan. Nah, disitulah terkait tentang kehidupan anak manusia sudah Allah tentukan. Gitu ya. Matinya, rezekinya, Jodohnya. Pokoknya hal-hal terkait urusan pribadi masing-masing manusia itu sudah Allah tentukan. Pada saat dia umur dalam 4 bulan dalam kandungan ya. Makanya tidak usah khawatir sahabat-sahabat di mana. Karena terkait rezeki itu Allah udah jamin. Sudah dijanjikan. Allah jamin, itu udah ketentuan Allah Ta'ala. Nah, tinggal bagaimana kita secara syariat itu tetap harus ada upaya, Bang. Ikhtiar ya. Ya. Doa tetap kita jalankan, ibadah yang kewajiban kita jalankan, dan ada ikhtiar. Apakah kita seorang pedagang lain dengan benar, atau bekerja dengan benar, itu kan ikhtiar kita. Setelah itu kita maksimal semua kita lakukan, barulah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Iya, kita intinya tawakal, Bang. Ya, intinya kita usaha, doa, ikhtiar. Masalah orang dikasih rezeki yang berlebih atau yang biasa-biasa saja, itu udah dijamin sama Allah semua ya Tat ya. Jadi tidak usah kita juga iri sama sahabat-sahabat. Mungkin wah dia sudah susah semua. Nah, udah ada takarannya. Udah ada takaran semua ya. Untuk Al-Quran itu bahwa minta batin tidak Allah rizquha. Kalau setiap makhluk yang melata sekalipun sudah Allah jamin rezekinya. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Makanya kan dalam kondisi kayak apa kan namanya makan tuh Allah jamin, kan Allah kasih. Lagian kan rezeki itu kan tidak harus berupa materi ya Ustaz ya. Kesehatan itu rezeki. Banyak mohon maaf orang mungkin dikasih rezeki sama Allah harta berlimpah. Tapi mungkin mohon maaf mungkin kesehatannya kurang. Atau dia nggak dikasih keturunan. Ya kan Tat ya? Jadi macam-macam lah ya rezeki itu. Jadi nggak harus berupa materi ya. Jadi konsep rezeki itu adalah setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun bentuk materi itu ya kita bekerja, kita ada gaji, itu juga alhamdulillah rezeki dari Allah Ta'ala. Sehat Bang, sesuatu yang kayak hari ini Bang, Masya Allah. Kepada orang tua itu rezeki. Makanya kalau setiap ketemu kita kan, apa yang ditanya? Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Itu mahal Bang, Masya Allah. Mahal sekali kesehatannya Tat ya. Jadi tidak semua orang bisa menikmati. Ada orang yang mungkin berpunya kalau dalam keadaan sakit, maka ini nggak boleh, maka itu nggak boleh. Ya sudah, itu kan urusan masing-masing. Tapi hakikatnya adalah Allah selalu berikan kita rezeki. Dan perspektif ataupun mindset kita, rezeki tidak selalu berupa uang ataupun materi. Nah itu dulu mindsetnya Bang. Ya, jadi begitu teman-teman, rezeki itu harus diusahakan. Dan rezeki itu tidak hanya berupa uang atau materi saja ya. Jadi nggak usah khawatir, semuanya sudah dijamin oleh Allah. Yang penting kita berusaha dan doa. Betul. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz ya. Boleh. Apakah rezeki bisa tertutup karena dosa dan bagaimana cara memperbaikinya? Jadi memang ada orang yang sudah usaha semaksimal mungkin ya. Kok begini-begini aja? Ya mungkin ada persoalan pribadinya Bang. Nah tadi kalau mindsetnya sudah benar, artinya ya dia harus tetap ada upaya untuk berubah. Ada cara yang tadi mungkin tidak halal, dia berusaha untuk cari yang halal. Itu kan ikhtiar kita. Ya kan? Nah kemudian bagaimana terkait rezeki itu supaya berkah? Tentunya kita harus niatkan apa yang kita lakukan itu tadi tujuan hidup kita kan? Iya. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tujuan
Tujuannya semuanya kepada Allah Ta'ala. Libatkan Allah dimanapun berada. Supaya apa? Kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Ketika kita nanti melihat sesuatu yang haram, ya kita langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, salah satu untuk membuka pintu rezeki itu ya kita dekat kepada Allah. Karena apa? Karena Allah yang menjamin rezeki kita, Bang. Iya, iya. Siapa-siapa Allah yang menjamin rezeki kita. Kalau kita kerja itu kan wasilah saja. Ikhtiar tadi ya. Ikhtiar tadi. Kita bekerja, kita berdagang, kita berbisnis, itu kan ikhtiar yang kita lakukan. Hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah. Wallahu khairur raziqin. Demi Allah, Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu dulu. Tauhidnya itu, Pak. Oh, tauhidnya beda. Ya, Nah, tauhidnya sebenarnya. terus gini, Pak. Terkadang nih, misalnya mohon maaf, ada nih orang alim banget, rajin ibadah, dia tidak pernah melakukan jahat atau segala macam, tapi secara materi atau rezekinya orangnya biasa-biasa aja. Ada juga nih mohon maaf, dia penjudi, suka nipu orang, atau suka melakukan maksiat, tapi dikasih sama Allah rezekinya berlimpah ruah, banyak, kaya raya. Nah itu gimana tuh kira-kira Pak Ustadz? Iya. Jadi memang itu dia pandangan. Jadi sahabat-sahabat dimanapun berada, ada memang Allah sudah takdirkan tadi. Rezeki seseorang sudah Allah tentukan. Dan dia tidak akan mengurangi takarannya. Orang yang sudah beribadah, karena ibadah itu sholat dia, segala macam itu kan hakikatnya itu untuk bagian dari pembuktian dia cinta kepada Allah Ta'ala. Bukan urusan rezeki ya itu ya. Tidak ada hubungannya sama sholat dan seterusnya kan. Nah kemudian ada orang yang, mohon maaf, mungkin belum bisa melaksanakan ibadah, sholatnya dengan tertib, ya kan, sodakonya juga masih kurang, kok masih melakukan perbuatan maksiat misalnya, Zolim ke orang gitu ya. zolim kepada orang, kok rezekinya lancar-lancar aja. Hati-hati, Pak. Nah itu kenapa itu tadi kira-kira? Jadi kalau dalam konsep Islam itu ada yang namanya istidraj. Istidraj ya. Istidraj itu Allah berikan dia kemudahan, tapi hakikatnya itu jadi jauh sama Allah Ta'ala. Membuat dia makin jauh ya. Secara fisik dia ngeliatnya enak, tapi secara batin dia kan belum tentu, Pak. Itu namanya semakin dijauhkan sama Allah. Untuk bisa beribadah, untuk bisa memberikan nafkah kepada orang yang berhak menerimanya misalnya kan. Itu namanya istidraj. Hati-hati. Jadi tidak berarti orang yang diberikan kelimpahan itu dia akan tenang batinianya. Makanya kalau doa kita kan jelas, Bang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa tanda-tanda Allah sedang memberi hidayah kepada seseorang, tapi dia belum menyadarinya? Sebenarnya sih tanda-tanda itu setiap orang sudah ada. Apalagi di Indonesia khususnya itu kan setiap hari, apalagi yang rumahnya dekat masjid atau musola misalnya kan. Ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan bagian dari hidayah. Kita dikasih mendengar ya, ingatin. Tapi memang hak prerogatif Allah yang memberikan hidayah. Tapi tanda-tanda itu sudah ada. Yang kedua, ada sama-sama yang ikuti. Sholat bareng yuk. Itu sudah. Nah nanti tetap kembali kepada personalnya. Artinya bagaimana dia bisa melihat situasi dan kondisi itu, kalau memang itu hal yang baik, bagi dia itu suatu hal yang baik, ya keberhasilan Ramadan pun demikian. Dia tetap bisa berbuat baik setelah Ramadan. Kalau yang baik diajak kepada yang baik, ya dia ikut. Tanpa dia merasa digurui gitu kan. Nah, itu hal yang baik. Nah, itulah bentuk daripada hidayah. Itu yang kecil ya tadi ya. Harus dijaga, Bang. Mahal. Hidayah. Kita doakan teman-temannya. Semoga kita juga selalu hidayah istiqomah ya. Nah, ini untuk menyikapinya bagaimana kita sebagai pengguna media sosial cara mengelola emosi dan amarah menurut pandangan Islam, terutama di konflik sosial media. Itu gimana kira-kira menyikapinya tadi? Ya memang dalam Al-Quran itu kan ketika kita mendapatkan kabar, satu kabar, berita ataupun informasi, itu kan ada prosesnya dulu, Bang. Namanya tabayun. Tabayun ya. Diteliti dulu. Oh, di cross check kebenarannya. Dulu. Betul. Salah apa benar. Jangan mudah teman-teman itu ada berita apa langsung dimakan ataupun ditelan mentah-mentah. Ya, kan? Harus tahu tuh sumbernya dari mana, kemudian masalahnya apa, sehingga ketika kita berkomentar pun itu tidak sembarangan.
Itu yang sering terjadi, gampang betul memposting suatu hal yang kita belum teliti kita posting lagi, padahal itu kebenarannya kita tidak tahu. Apalagi perlunya itu dalam Islam itu fatabayyanu, maka tabayun dulu, teliti dulu, cross check dulu, baru kita ngambil kesimpulan. Sehingga kita nggak sembarangan juga, Bang. iya betul. Apalagi betul, apalagi sekarang dengan zamannya AI ya. Bisa jadi apakah itu benar atau edit-editan atau buat-buatan orang untuk sengaja mengadu domba antara satu sama yang lain ya, Tante ya. AI itu kan teknologi, dan itu buatan manusia, Bang. Pasti ada kekurangan. Makanya kita itu kan kemudahan yang Allah berikan melalui teknologi. Tetapi itulah butuhnya seorang itu tidak hanya mendengarkan satu poin saja. Dia harus berburu. Ketika memang masalah ini masalah terkait tentang agama, tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada yang mengerti. Betul. Zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang paham, baru dia ngambil kesimpulan. Jadi nggak sembarangan, Bang. Jadi juga, Bang. Baiknya kita teliti dulu, atau kalau masih ragu-ragu tanya lagi sama orang-orang yang lebih ahli. Betul. Atau agar nggak terjadi simpang siur, lebih baik kita diam aja ya. Nah itu juga tuh ada dalilnya juga tuh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya dalilnya, Pak. Ada hadisnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka berkatalah baik, benar, atau kalau nggak ngerti lebih baik diam. Nah itu sikap yang paling arif tuh sahabat-sahabat dimanapun berada. Sehingga apa? Tidak liar beritanya, tidak liar kita menanggapi sebuah informasi ataupun apapun. Nggak ngerti ya diam aja dulu deh, cari tahu dulu kebenarannya. Itu perintah Rasul. Orang yang beriman pada Allah yang akhir, berkatalah benar, ataupun nggak ngerti lebih baik diam. Masya Allah, tabarak. Makanya ada pepatah ya, Tat ya, diam itu emas. Kalau istri minta emas, diam saja. Apalagi emas lagi mahal. Bagaimana hukum dan etika dalam menggunakan platform digital untuk dakwah? Apakah batasan yang harus dijaga? Batasannya seperti apa tuh? Ya, batasannya jelas kan kalau kita bikin konten ya, konten-konten yang bermanfaat. Tidak menjadi fitnah. Yang kedua, tidak ngomongin orang. Yang ketiga, informasinya itu ada dasarnya ataupun validasinya jelas gitu kan, datanya jelas, sehingga tidak menjadi bola liar gitu kan. Oke saja sih. Lagi itu walaupun yang umum, kalau memang manfaatnya ada dasarnya, ada datanya, silakan. Apalagi urusan agama, dakwah, menyampaikan sesuatu harus tahu ilmunya, tidak sekedar asumsi. Itu yang nggak boleh. Harus asumsi nanti dia liar. Itulah yang sering terjadi perdebatan kusir antara A sama B, sama-sama ngotot tanpa didasari keilmuan. Makanya kalau nggak ngerti, tanyakan kepada yang mengerti. Harus tahu dalilnya, ya kan? Semua harus ada dasarnya. Ya, harus ada dalilnya ya. Selalu berkah untuk kita semua.